Nasib ini begitu kita dilahirkan, keluar dari rahim ibu kita, seperti itu ya. Ini kita sudah membawa blueprint perjalanan hidup. Bukan seperti itu. Karena ciong ini adalah turbulensi untuk ujian kita naik kelas. Ular adalah wakil dari elemen api besar. Masih semangat tahun baru dan ini masih berdekatan dengan Imlek. Biasanya kalau Imlek itu nggak jauh-jauh juga dari yang namanya peruntungan, dari yang namanya shio, dari yang namanya apapun itu. Nah, pas banget nih karena eksklusif Starpro kedatangan orang yang kayaknya juara banget deh. Dia bisa membaca atau menghitung tentang peruntungan Feng Shui. Ini dia. Halo, selamat pagi Koko Julius, apa kabar? Selamat pagi Nonon, apa senang kabar? Banget. Kabar Baik-baik saja. Aduh, ini semangatnya luar biasa terasa, dia dengan datang dengan merah dan saya kuning. Iya, pokoknya rame lah ya. Pokoknya festive, rame, ya. dibikin rame gitu. Sebelumnya makasih banget nih datang ke sini, kita mau membaca atau menghitung lah ya. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, ya. kita juga makasih loh udah menyempatkan waktu. Tapi sebelumnya kita kayaknya perlu kasih tahu dulu nih ke viewers gitu. Sebenarnya apa sih Feng Shui sendiri dan kenapa Koko sendiri bisa seserius itu, bahkan kalau ngeliat di Google yang seperti tadi saya bilang, udah pasti nih ngomongin Feng Shui namanya nama-nama dia lagi nih kayak gitu. Gimana sih kok mungkin bisa dibocorin atau dikasih spill dikit lah buat viewersnya tentang Feng Shui. Karena mumpung musim hujan jadi semua serba bocor. Bocor betul. Oke, jadi Feng Shui, Feng artinya adalah angin, Shui artinya adalah air. Jadi ini adalah ilmu Tiongkok kuno yang digunakan untuk mengharmoniskan manusia dengan kondisi lingkungannya. Oke, kenapa? Karena kalau lingkungan kita harmonis, maka peruntungan seseorang yang berada di lingkungan yang baik itu, entah rumah, kantor, tempat usaha, maka hokinya akan baik. Di masyarakat awam ada mix up nih antara Feng Shui dengan astrologi, khususnya Pace. Oke. Nah, astrologi yang saya maksud ini yang di kalangan pemirsa tentu tahu ramalan Xiong ya atau prediksi Xiong, betul kan ya? Betul. Nah, prediksi Xiong ini actually dasarnya dari perhitungan astrologi Pak Ce. Pak Ce itu Pak 8, Ce artinya karakter atau aksara. Jadi ilmu 8 karakter, ilmu 8 karakter ini juga dari ilmu Tiongkok kuno di mana digunakan untuk menghitung, ya ingat ya, menghitung atau membaca peruntungan seseorang. Nah, kalau Feng Shui untuk menganalisa kondisi lingkungan dan daerah serta bangunan, sedangkan Pak Ce ini digunakan untuk menganalisa peruntungan orang tersebut atau negara atau mungkin perusahaan, ya anak mau dilahirkan, ya bagaimana karakternya, karirnya, kemudian asmaranya, ya apakah dalam bisnis cocoknya bagaimana, peruntungannya itu apakah lagi bagus atau tidak untuk buka usaha dan macam-macam, ya serta studi yang cocok lah kalau anak zaman now. Itu batasan yang membedakan antara tadi yang Feng Shui sama yang satu lagi tadi apa? Astrologi. Astrologi itu batasannya apa? Oke, sebenarnya not begini ya. Kalau dalam hal pemirsa yang ditahu, ini kan adalah kan Pak Ce nih ya. Yang secara umum kan Pak Ce itu adalah dikenal dengan nama Xiong. Jadi kalau bicara tentang Xiong, orang selalu mix up antara Xiong ini dengan Feng Shui. Yeah. Ini dua hal berbeda. Ya, seperti ya gimana ya? Kayak seperti yang satu yin, satu yang ya. Jadi atau satu tahu, satu tempe. Iya. Oke, tetapi bahan dasarnya adalah kacang kedelai. Oh, oke. Paham. Benar-benar. Oke, dengan demikian astrologi maupun Feng Shui punya fondasi yang sama, yaitu yin, yang, dan wuxing. Yin yang itu adalah seperti mungkin aktif, pasif, ya panas, dingin, terang, gelap, seperti itu ya. Jadi ada dualisme di sana. Dia bukan oposisif, tapi bisa saling melengkapi seperti laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian ada wuxing. Wuxing itu 5 elemen. 5 elemen itu air, kayu, api, tanah, dan logam. Nah, ini adalah elemen yang mendominasi kehidupan kita. Seperti matahari, panas, punya elemen api. Kemudian air yang mengalir di lingkungan kita. Kayu seperti pohon, tanah seperti tanah di mana aja yang kita ketemui. Dan logam seperti adalah mineral yang diambil dari tanah. Oke, jadi demikian dua hal ini kelihatannya sama tapi berbeda. Jadi pemirsa tahunya adalah ramalan Xiong itu sama dengan Feng Shui. Betul. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ternyata Jadi beda. itu adalah berdasarkan astrologi Pak Ce, ilmu 8 karakter yang digunakan untuk meramal
Contohnya tahun lahir seseorang, karena Xiong itu berdasarkan tahun lahir seseorang. Actually ada lagi tahun lahir, Xiong tahun lahir, ada Xiong di bulan lahir, ada Xiong di hari lahir, dan ada Xiong di jam lahir. Itu sangat kompleks. Tapi meskipun tadi bisa dibilang beda, tapi pada akhirnya itu bisa saling kayak berdampingan untuk melengkapi gitu nggak sih, untuk Betul, membaca atau Setuju, betul. Jadi untuk praktisi yang ahli, kalau saya pernah mention bahwa untuk mengetahui peruntungan seseorang itu dengan akurat, super akurat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memang benar aksi manusianya dulu. Orangnya ngapain? Contohnya misalnya pas lagi dapat hoki, dapat uang, orangnya cuma tiduran, males-malesan. Ya tentu uang nggak mungkin datang ya, toh. Ini aksi manusia. Kemudian kedua, faktor daripada apakah timingnya sudah datang belum uang itu, atau hoki baiknya sudah datang belum, seperti itu. membaca hoki atau timing itu? Nah, untuk membaca hoki atau timing ini kita gunakan astrologi tadi itu. Oke, jadi astrologi ini digunakan untuk memprediksi atau membaca bagaimana peruntungannya di tahun tersebut dalam hal karir, keuangan, asmara, kesehatan, ya apapun yang kita ingin tahu dalam hal personal. Kalau kita ingin tahu seseorang ya. Tetapi kalau kita ingin tahu misalnya hoki satu negara, kita lihat dong negara itu bagaimana, dan negara kan ada tanggal lahir juga toh. Nah, ini kita mengetahui hoki satu negara. Terus kemudian yang ketiga adalah lingkungannya. Jadi yang pertama tadi adalah aksi manusianya, kemudian kedua adalah timingnya, apakah timing itu bikin kita hoki atau tidak di tahun, bulan, hari, dan jam tersebut. Dan yang ketiga lingkungannya. Jadi yang banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa bangunan sendiri atau tempat kita berada rupa-rupanya dipengaruhi oleh energi tahunan, bulanan juga seperti itu loh. Dengan demikian kalau misalnya hoki orang ini lagi jelek, ditambah bangunannya kena ciong, karena bukan hanya orangnya saja kena ciong ya non ya, tapi juga ada bangunannya bisa kena ciong. Nah ini yang jarang orang tahu. Dengan ini kalau orangnya kena ciong, kemudian bangunannya kena ciong, artinya bangunan orangnya lagi kena turbulensi, kena tantangan untuk naik kelas, dan bangunan tempat dia huni ini juga mengalami hal yang serupa, energinya nggak harmonis tahun tersebut, dan ini seperti bom pecah, push. Nah, jadi tentu seorang yang ahli akan bisa menilai itu semua menjadi satu paket. Tapi itu bisa dihindari kan dengan Sure. tadi Bisa. Jadi faktor paling penting manusianya. Contohnya misalnya orang ini akan mudah salah ngomong gitu kan ya. Dia kalau gitu setiap kali kita ngomong kita kontrol dirinya harus bagus. Kalau perlu pasang plester di mulut ya. Oke. Ya jadi setiap kali ngomong baru ngomong oh iya oke. Tutup lagi kayak gitu. Nah jadi itu pasti jamin aman. Bener-bener. Oke, berarti ini yang perlu digarisbawahi bahwa Feng Shui itu bukan meramal, karena Betul. memang ada hitungannya dan jelas ya antara tadi perhitungan dari astrologi sama yang dari Feng Shui-nya sendiri. Nah, tadi jadi kan digabungin tuh Feng Shui sama kalau saya astrologi. boleh simpulkan bahwa untuk mengetahui hoki kita bagus atau tidak tahun tersebut, maka kalau hoki dari peruntungan orang tersebut, hoki seseorang dari tanggal dan tempat tanggal jam lahir yang bagus, atau hoki astrologinya bagus, ditambah dengan hoki bangunannya, Feng Shui-nya bagus, dan ini akan menjadi tahun yang sangat bagus. Sangat bagus. Okay. Tetapi kalau misalnya hoki peruntungannya lagi bagus, bangunannya kurang bagus, ini setengah bagus. Kalau dua-duanya jelek, ya udah bom waktu akan meledak. Seperti itu. Oke. Tapi bagaimana kita bisa menemukan bahwa ini hoki bangunannya begini, ini orangnya hoki itu menemukan itu berarti mencari kecocokan atau seperti apa sih? Tidak. Antara orang dengan bangunannya sendiri. Oke, jadi pertanyaannya apakah kalau jelek bisa kita hindari? Nah, ya itu. Kalau jelek bisa hindari, jawabannya in a certain point, in a certain level, jawabannya bisa. Tetapi tidak akan bisa kita hilangkan semua. Contohnya misalnya di tahun ini misalnya peruntungan saya lagi jelek. Kemudian karena jelek, apakah saya banyak berbuat baik? Kemudian apakah saya menggunakan Feng Shui yang bagus? Kemudian saya lebih hati-hati, bisa menghilangkan semua? Jawabannya tidak. Kalau memang kita punya destiny atau nasib di tahun ini akan jatuh sakit, mungkin kita tetap akan sakit, cuman mungkin yang lebih ringan, misalnya batuk pilek, ya. Tapi kalau saya nggak jaga, mungkin bisa aja masuk rumah sakit, lebih parah, stroke dan macam-macam. Mengerti kan ya? Oke, jadi demikian pada saat kita tahu bahwa ini jelek, make sure Feng Shui kita atau energi bangunan kita di mana kita berada harus lebih harmonis. Dengan demikian akan membuat ini seperti jaring pengaman untuk mengamankan kita supaya kita jatuhnya ini tidak hard landing, tapi lebih ada cushionnya, ada pengamannya, bisa supaya kalau pesawat itu ada soft landing seperti itu. Nah demikian juga kan harapannya pemirsa adalah maunya taunya super bagus terus toh. Selalu mengharap yang bagus-bagus, yang baik-baik. Betul. Nah demikian kalau memang harapan super terus, meskipun nasib bisa ups and down ya sesuai siklus,
Tetapi kalau feng shui-nya kita maintain dalam kondisi yang baik itu seperti apa? Contohnya misalnya di rumah ini kita selalu make sure ya, pastikan setiap pagi 2-3 jam bukalah pintu dan jendela ya. Selama aman ya pemirsa ya, jangan buka pintu lebar kemalingan. Disclaimer dulu nih ya, Ko Juliusnya ya. Oke. Ya, karena sirkulasi bagus ini akan membawa kesempatan baik dalam rumah. Kemudian kedua, jaga jaga kondisi lingkungan di dalam bangunan kita ini jangan berantakan, jangan kotor, harus teratur, rapi, indah, bersih. Oke, jadi demikian energinya akan mengalir dengan baik, lancar, akan membawa kesempatan baik, reputasi baik, dan pikirannya juga lurus lempeng. Ditambah dengan sirkulasi yang baik, maka semua akan membawa produktivitas yang baik. Dan yang ketiga, pencahayaannya juga harus benar. Karena kalau terlalu panas, bawaannya marah. Oke, terlalu aktif nggak mau pulang ke rumah, berantem. Nah kalau terlalu dingin, bawaannya mager, males ngantuk, menguap terus ya. Jadi akhirnya nggak produktif. Oke, berarti perputaran tahun yang 12 dan 60 itu yang kemudian bisa diartikan bahwa dunia berputar atau kehidupan berputar itu juga nggak kok sebenarnya? Ya, sebenarnya 12 ini kan kita tahu bahwa ada 12 bulan ya. Oke, jadi 12 bulan ini setiap bulannya ada membawa energi masing-masing. Nah, setiap 12 bulan ini akhirnya big picture-nya adalah menjadi 12 sio atau 12 energi tahunan. Jadi dengan demikian contohnya tahun ular nanti 12 tahun berikutnya atau 12 tahun sebelumnya akan menjadi tahun ular 12 tahun berikutnya atau 12 tahun yang lalu adalah memang tahun ular. Tetapi ada lagi yang halusnya. Nah, halusnya ini tahu dari mana? Halusnya ini cara perhitungannya adalah zoom in sampai ke hari sampai ke jam. Jadi pada saat hari dan jam ini maka kita akan bisa mengetahui dengan lebih jelas jalan ceritanya. Jadi kalau tadi yang cuma setahun, ini seperti nonton preview, contohnya misalnya rekap cepat nih, ya dari awal sampai akhir. Misalnya kan ada yang bisa review movie ya, oke, kan cepatnya ada toh. Nah kalau kita mau tahu setiap segmen-segmen, misalnya 15 menit awal, setengah jam awal, atau mungkin 30 menit awal, maka itu ada namanya konsultasi astrologi atau Pak Se tadi itu untuk mengetahui bagaimana perjalanan nasib saya. 10 tahun awal bagaimana, 20 tahun berikutnya bagaimana. Nah ini menjelaskan kadang ada orang yang suksesnya cepat, oke, contohnya muda-muda ya, misalnya keluarga dari Gen Halilintar, muda-muda sudah cepat yang sukses. Tetapi ada yang kadang bangkotan baru ada sukses, contohnya bosnya KFC itu, ya, usia 60 tahun baru berhasil sukses. Jadi jangan membandingkan diri kita, ya manusia yang suka sirik toh. Sirik dalam arti yang positif ya berarti motivasi diri. Sirik dalam arti negatif apa? Ya berarti akan mengotori batin kita ya. Ada yang memang ditakdirkan, bukan takdirkan, punya nasib. Nasib ini datang dari mana Ko Julius? Nasib ini begitu kita dilahirkan, keluar dari rahim ibu kita, seperti itu ya. Ini kita sudah membawa blueprint perjalanan hidup. Jadi siapapun itu, mau presiden, mau artis, mau orang biasa, sudah ada blueprint perjalanannya. Nah, blueprint perjalanan inilah yang akan menentukan bagaimana hoki kita dalam hal big picture-nya, mungkin 10 atau 20 tahun, dan tahunannya seperti apa. Jadi ini sangat kompleks. Jadi pemirsa, jangan cuma hanya mengandalkan cuma hanya satu ramalan sio atau yang kita kenal dengan prediksi. Kemudian sudah beranggapan, aduh sio gua kena ciong nih, ya. Aduh, tahun ini pasti jelek buat saya, No, bukan seperti itu. Karena ciong ini adalah turbulensi untuk ujian kita naik kelas. Dan energi datang setiap tahun itu membawa pengaruh 30-40%. Jadi kita kenal dengan prediksi ini ya, nggak mungkin akan 100% akan menentukan nasib kita. Nggak mungkin. Nah, tetapi kalau yang ditentukan adalah berdasarkan dari tempat, tanggal, dan jam lahirnya lengkap, hitungannya full, maka kita akan bisa yakin dengan lebih akurat bagaimana hoki kita di tahun tersebut. Jadi kekuatan atau keakuratan hitungan sio ini berapa persen Ko Julius? Sekitar 30 atau 40%. Karena ini adalah energi transit di tahun tersebut. Energi transit ini akan membawa hal bonus ataupun hal minus. Ditambah dengan yang chart asli kita. Seperti itu, peruntungan asli kita. Jadi ini akan saling berpadu padan untuk menghasilkan bagaimana di tahun tersebut.
Demikian. Oh, berarti masing-masing sebenarnya punya keberuntungannya sendiri, sudah bawa ibarat tadi blueprintnya masing-masing. Ya jadi bener nih, netizen jangan sirik kalau ngelihat postingan. Iya, bener. Kadang lagi di Monaco. Terus sirik. Terus nanti malah nyinyir. Aduh, tolong dong. Nah, oke, bicara soal tadi kita sudah ngebahas secara basicnya lah. Tapi kemudian tahun ini adalah ular kayu. Betul. Itu apa sih? Kok sebenarnya memahami dengan tahun ular kayu kaitannya dengan kehidupan secara umum atau secara personal itu seperti apa? Nah, tahun ular kayu sendiri itu tidak mencerminkan sifat ular, Mbak Non. Oke. Jadi pemirsa, kalau misalnya ada yang ngomong tahun ular, wah tahunnya diam-diam berbahaya, tahunnya berbisa, tahunnya akan licik. Iya. Nah, ini berarti ilmunya dangkal. Oke, kenapa? Karena nanti kalau ketemu tahun naga, emang situ pernah lihat naga. Oke, bagaimana mengetahui sifat naga? Kan nggak bisa toh. Ya, jadi demikian ini terlalu mengadi-ngadi lah. Kalau terlalu rekayasa lah kalau menggunakan sifat binatang. Nah, yang paling benar adalah kita melihat daripada esensi ular itu ada elemen apa yang mewakili ular itu, yaitu ular adalah wakil dari elemen api besar. Oke, jadi ular ini mewakili dari elemen api besar. Kenapa? Karena bangsa Tiongkok menggunakan binatang-binatang itu, tikus, kerbau, macan. Emang nggak ada yang lain gitu, bisa jambu, bangga atau apa gitu? Enggak, zaman dulu karena mereka melihat di lingkungan mereka ada tikus, ada kerbau, ya ada macan, ya zaman dulu kan liar ya, oke, kecuali naga tadi saya ngomongnya. Oke, nah kemudian dari sana mereka menggunakan itu digunakan untuk penanda waktu. Kalau bicara tentang tahun ular kayu, berarti dia sudah ada penanda ular mewakili elemen api besar di sana. Nah, api besarnya ini mewakili matahari, yaitu sesuatu yang menjadi pusat tata surya kita. Nah, datang dengan elemen kayu kecil. Kayu kecil ini seperti bunga, tanaman merambat, tanaman parasit, ya, rumput, semua tanaman yang batangnya lunak. Nah, kalau kita lihat dua ini dikombinasi, kayunya membawa pertumbuhan. Tetapi fleksibel dapat juga. Bunga membawa atraktif, ekspresionis. Tetapi kayu kecilnya ini akan membuat situasi yang gak enak juga. Contohnya orangnya sirikan, egois, males. Ya kenapa males? Seperti parasit, gak mau kerja, cuma hanya hisap. Ya, betul. Cuma hanya taunya tipu-tipu, scam dan sebagainya. Nah inilah kekuatan kayu kecil. Kayu kecil ini fleksibel, adaptif. Saking fleksibelnya, terlalu fleksibelnya, dan tidak punya prinsip. Dari kayu ini? Kayu ini. Kenapa? Karena dia terlalu ngikut aja gitu kan. Ngalir. Jadi ada bagusnya mengikuti tren. Tapi jeleknya begitu makan apa? Lu makan apa? Oke, gue ikut aja. Kayak gitu loh. Nggak punya prinsip. Ya. Dengan demikian kalau nggak punya prinsip dari segi disiplin pasti akan berkurang toh. Ya. Nah kemudian api besarnya seperti matahari. Enak kan kita lihat, hangat. Kemudian majestic, megah, ya, terang, cerdas. Kemudian membawa kehangatan, optimisme, ya. Nah, tetapi sisi negatifnya kalau kita berjemur matahari lama, apa yang terjadi? Panas, gosong, terbakar, emosi, meledak. Oke, terbakar toh. Ingat, makanya begitu tahun ular kayu, energi ular kayu dari tahun yang akan datang ini sudah datang di bulan November dan Desember kalau di belahan bumi selatan. Sedangkan di belahan bumi utara ini datang di Desember, ini sudah memberikan pengaruh api berlebih, which is kebakaran. Seperti itu. Di mana kita kebakaran toh? Iya, nah, betul. Dengan demikian kalau kita lihat, api ini kan ada sifat yang sensitifnya membakar dan sebagainya. Kalau kita melihat kombinasi tahun ular kayu, dua elemen ini dipadu padan, maka kita akan bisa melihat apa? Satu kayu kecil seperti bunga, rumput. Satu lagi seperti matahari. Wah, bayangan saya image-nya adalah melihat padang bunga. Padang bunga di tengah matahari panas. Berarti padang bunga ini akan kena matahari terlalu over. Akhirnya apa? Bunganya layu. Artinya tahun ini meskipun kelihatannya indah, tapi ada unsur rapuh. Berarti ini ular kayu ini bisa diaplikasikan untuk semua shio. Maksudnya betul. Kan kadang-kadang nih ada koreksi aku kalau salah. Oh, di tahun ini untuk shio ini jelek, di tahun ini untuk shio-nya ini bagus. Itu gimana sih kok sebenarnya? Oke, ular kayu kan punya karakteristik energi yang mempengaruhi kehidupan orang di tahun tersebut. Ya, siapapun yang tinggal di dunia planet bumi akan terpengaruh oleh ular kayu. Nah, kemudian ular kayu ini juga selain mempengaruhi alam, kehidupan seseorang atau kehidupan umat manusia ini, ular kayu ini juga mempengaruhi
energi seseorang. Jadi energi seseorang yang dipengaruhi ini tentu kita harus lihat dari tempat, tanggal, dan jam lahirnya. Oke. Kemudian yang dangkalnya adalah kita melihat peruntungan sionya. Contohnya tahun ini sio yang terkena ciong adalah di tahun ular, yang paling turbulensi paling berat adalah sio babi. Aduh, itu sionya saya. Aduh. Oke, ya, ini saatnya. Saya salah nanya ini, jadi deg-degan ini. Gak usah khawatir, kalau ketemu Koyus akan beruntung kok. Gitu. Nah, jadi babi akan ada ujian naik kelas. Ya, ada ujian naik kelas, tidak usah dikhawatirkan, tapi untuk diantisipasi. Kemudian kedua adalah sio monyet, ketiga sio macan, keempat sio ular yang lebih ringan ciongnya. Jadi 4 sio ini disarankan untuk lebih mawas diri, jangan terlalu melakukan hal itu terlalu ceroboh ya, tanpa perhitungan panjang. Kemudian jaga komunikasi dengan orang sekitar kita, terutama orang luar ataupun orang yang lebih dituakan, atau bos dan customer kita kalau kita misalnya bisnis. Di samping itu, ciong juga bukan berarti tadi saya ngomong hal yang sial. Cuman perubahan ini menuntut kita untuk bisa melihat mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. Jadi ciong ini kalimat yang tepat adalah perubahan. Perubahan ini atau istilah kerennya transformasi. Keren ya transformasi ya. Nah, perubahan ini positif negatif tergantung dari kita. Jadi meskipun kita mendapatkan kesulitan hidup, kalau kita tahu cara mencari solusinya, maka akan ada hal baik yang datang ke kita. Gimana dengan istilah nasib sial? Nah, yang problem adalah bukan nasibnya. Yang problem adalah mindset-nya. Kenapa? Karena dari riset kita tidak ada orang yang sial abadi, tidak ada orang yang hoki abadi. Tetapi kalau kita punya mindset yang rendah, yang buruk, maka orang ini seumur umur frekuensinya pasti akan rendah. Contohnya, alah bapak kan cuma hanya pendidikan SD, nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Halo, orang Tionghoa yang SD aja nggak lulus, banyak yang jadi Taipan, banyak yang jadi konglomerat. Benar nggak? Kalau kita sudah punya satu pikiran yang negatif seperti itu, mau kemanapun, tetap nasibnya sial. Benar nggak? Benar. Jadi itu tadi ya, kekuatan pikiran kita yang sebenarnya kita harus berpikir do something untuk. Betul. Jadi dengan demikian jangan lihat prediksi sio lagi. Kalau prediksi sio tahun ini kena ciong, dia pikir, waduh, gue kan memang orang susah. Begitu kena ciong dia pikir akan apa? Pasti dapatnya sial. Jadi pada saat kita mengharapkan hidup kita yang dari biasa aja mau naik level, kita harus berharap di ciong. Baru kita bisa kaya, bisa come out dari kesulitan kita. Oke, ini jangan ngebahas sio babi, saya takut, saya deg-degan. Tapi sekarang gini aja, kalau yang rame di media sosial itu adalah soal artis nih kok. Seru nih ngomongin artis gitu. Artis-artis ada yang sempat datang sama Koko nggak menanyakan soal ya feng shui-nya dengan peruntungannya kah gitu? Atau nggak usah datang deh, Koko sendiri melihat sejumlah artis yang lagi rame siapa ya? Mbak Ing Paula, atau yang sekarang lagi happy-happy pasangan-pasangan muda, Lesti Bilar, Alia, kayak gitu-gitu. Kok melihatnya gimana nih? Satu-satu dong. Mau tanya yang mana dulu? Saya penasaran daripada membahas saya kan, kok saya deg-degan. lebih hot ngomongin artis ya. Tentu. Cuman maunya kita nggak menghindari gosip ya pemirsa ya. Kita fokus kepada sesuatu yang potensi. Jadi kan ada dalam industri kan ada SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan threat. Nah bicara strength weakness itu kan dari chart lahirnya. Tapi berbicara tentang hoki tahun ini berarti berbicara opportunity dan threat-nya toh. Berarti kesempatan apa yang datang di tahun ini dan tantangan apa yang akan dihadapi oleh orang seleb-seleb ini di tahun ini. Kita lihat Mbak Im ya. Mbak Im sendiri dia adalah kayu kecil ya. Kayu kecilnya dia kelihatannya masih butuh elemen bagusnya api dan tanah. Dan peruntungan sekarang ini di usia dia 43 tahun ini masih setengah bagus. Elemen kayu ada muncul membawa kesulitan yang berhubungan dengan teman, saudara ataupun yang sesuatu yang sifatnya bocor uang. Ya, tetapi di sisi positifnya dia di peruntungan sekarang ini dari 2019 dan 2029 ada hal positif yaitu jodoh. Let's say kalau dia misalnya cerai kemudian mau menemukan kembali jodoh ini tidak akan sulit.
tapi tahun ular kayu adalah tahun perpisahan dia. 22 Juni ini tahun ular kayu datang akan membawa turbulensi dalam hal relationship. Jadi kasus dia dengan Paula mungkin yang sebelumnya belum ingkrah atau belum beres, kemungkinan akan settle atau putus beneran. Sementara itu ular kayu membawa kesempatan baik dalam hal yang berhubungan dengan kreativitas dan produktivitas. Lebih kepada karir ini. Betul, namun karena dia kena ciong, karena hitungan kita dia masih sionya monyet, dan artinya harus lebih berhati-hati dalam membawa diri. Karena another lawsuit atau another legal problem will come. Jadi masalah hukum berikutnya bisa akan datang kalau tidak mawas diri. Ada hal positif, masih ada cuan uangnya. Tetapi aman, Koko. Ya, tetapi bocor uang tinggi, mungkin harta gono gini. Oke, nah Paula sendiri dia logam besar hari lahirnya, kelihatannya elemen bagusnya tanah, logam dan api. Oke, peruntungan sekarang ini adalah peruntungan di usia 32 sampai 42 tahun. Ini setengah bagus juga peruntungannya, di mana di peruntungan ini ada jodoh plus ada problem dalam hal hukum dan juga problem dalam hal hubungan dengan suami. Oke, jadi ini terlihat jelas. Dengan demikian kalau rumah tangga mau bagus untuk Paula harus di atas dari usia 42 tahun baru rumah tangga akan aman anteng. Sebelum itu maka akan ada usaha-usaha dia untuk mencari laki-laki yang lebih ideal versi dia. Oke, boleh dong, kan semua orang kan berhak untuk cari pasangan yang lebih baik. Kan kadang pada saat kita waktu pacaran kan masa promosi, bener nggak? Oke, kelihatannya baik semua ya, bonus-bonus ya. Tapi pada saat kita sudah menikah, borok-boroknya, bau-baunya semua kelihatan kebongkar. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk mencari sesuatu yang baik, tetapi perlu saya sarankan untuk Paula adalah membuka mata, membuka telinga pada saat mau pacaran, pendekatan next berikutnya nih ya, oke? Karena kan ini kan sudah chapter baru, karena ini kan yang lama sudah selesai. Hoki tahun ini untuk Paula dalam hal karir luck karena tidak ada ciong otomatis jauh lebih lancar. It's not a problem. Tetapi tahun ini ada signal bocor uang seperti itu ya. 6 bulan awal signal bocor uang tinggi. Oke, tapi 6 berikutnya which is mungkin kalau 6 bulan awal nih putusan ingkrah dan bagi harta gono gini, Paula akan kalah lebih banyak dalam hal pembagian harta gono gininya. Oke, tapi kalau 6 berikutnya kalau bagi harta let's say seperti itu, dan ada chance dia untuk bisa lebih banyak menang ya. Oke, nanti dia tunda-tunda lagi ini. Iya nih, gimana nih? Oke, ya itu urusan mereka lah, itu sama mereka ya. Ambil yang bagus-bagusnya aja ya, Mas Baim, Mbak Paula. Pokoknya kan ini bukan meramal ya, ini hanya membaca gitu. Ya, jadi sekarang yang pasangan-pasangan yang happy-happy. Lagi happy siapa tuh coba? Yang Alia sama Tarik Halilintar. Terus yang kemarin baru lahiran Lesti. Oke, nah kita lihat dulu ya si Alia ya. Yang bikin gemes ya. Alia hamil toh? Hamil. Oke, berapa bulan sekarang? 4 ya. Oke. Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Oke, nah dengan selamat ya kehamilannya ya, semoga baik dan sehat terus ya ibu dan balitanya. Di sini diceritakan di dalam peruntungan sekarang usia 22 tahun, hoki lagi pol bagus banget. Mantap. Oke, dalam hal uang dan segala hal. Ada cumannya. Cuman di sini karena dia lahirnya kayu kecil ya dan butuh air, kayu dan logam. Kemudian datangnya periode babi kayu buat beliau, buat Mbak Alia, ini akan ciong ke tahun lahirnya yaitu ular logam. Menurut perhitungan kita dia masih sionya ular logam. Jadi dengan efek dampak ciong ini akan membuat yang tiba-tiba aktif menjadi pasif, seperti menarik diri dari dunia luar. Oke. Yang biasanya ekspresif, terbuka, ngomong hahaha, tertawa lebar dan sebagainya, tiba-tiba harus jaim. Ya, irit dalam hal istilahnya melakukan sesuatu nggak bisa bebas lah. Ya. Kalau orang berpikiran negatif, kita sebutnya burung di sangkar emas, bener ya? Oke, tapi kalau kita mau berpikir positif, ini adalah sarana dia menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Dengan demikian harus membuat dia untuk bisa menahan diri untuk fokus ke dalam, fokus ke dalam. Ini pikiran positif ya. Oke, ingat ya, pikiran positif. Dan Alia sendiri termasuk orang yang termasuk aktif juga ya.
Dengan demikian dia harus pintar membawa diri di dalam periode ini, ya. Sabar ya Dek, sabar. Ini nanti sampai usia 24 tahun tok, oke? Lewat dari itu akan lebih better. Cakep. Nah, tahun ular kayu di 6 bulan awal ada signal kurang fit. Oke, karena dia hamil, jadi harus dijaga. Jadi demikian disarankan untuk lebih fokus menjaga kesehatan dan menjaga keutuhan rumah tangga. Oh iya, itu harus itu. Di rumah ada signal bocor uang dan juga adanya rumah mungkin ada signal harus direnovasi. Oke, ya mungkin ya kalau butuh jasa kontrol arsitek boleh? Asik, iya, oke. Enggak ini bercanda, oke, bercanda. Jualan lagi dulu gitu. Nah, dengan demikian saya mau ngomong bahwa di antara setiap tahun, khusus tahun ular kayu, Mbak Alia harus beware karena tahun ini akan menjadi agak sedikit berat. Ya, agak sedikit berat. Tapi money wise cakep banget. Oke, dalam hal uang, income cakep banget, aman banget. Biasanya kalau cuannya aman, semua moodnya juga aman kok. Aman ya? Semua tergantung uang sayang. Ada uang pokoknya happy lah ya, cuan. Tarik sendiri lahirnya di logam kecil, elemen bagusnya kelihatannya adalah tanah, logam dan api. Oke, peruntungan 10 tahun sekarang, beliau usia 26. Peruntungan sekarang ini adalah babi air di mana sebenarnya masih agak kurang. Oke, sebenarnya masih agak kurang ya dalam hal produktivitas, dalam hal income. Ini harus bersabar dulu. Oke, jadi kemungkinan yang bisa menarik energi uang yang lebih banyak masih pihak istri. Jadi kabar baiknya adalah kalau memang istri bisa saling bersinergi aja dengan istri. Ya, kerja bareng lah ya. Kerja bareng. Nah, nanti kan bisa saling membantu tuh, meningkatkan mungkin hoki suami seperti itu ya. Dan ada signal di dalam 10 tahun ini ya dari usia 23 dan 33 adanya ribut atau konflik ataupun masalah hukum serta masalah rumah tangga. Oke. Ya, jadi pasangan baru kadang mesti ditemukan dengan lebih sabar. Beliau harus bisa menyesuaikan frekuensi dalam hal hubungan ini. Ya, kelihatannya 2333 ini yaitu usia dia 2333 sekarang usia dia 26. Oke. Waktu single kan cowboy toh. Waktu sudah menikah banyak aturannya ya. Oke, yang laki-laki suami pasti paham ya, kata Kodus pasti paham. Oke. Dengan demikian seperti saya ngomong bahwa perasaan tidak nyaman atau perasaan tidak bisa menjadi diri sendiri ini akan come out, atau perasaan dia mau rebel, mau berontak ini akan come out sampai usia 33 tahun. Jadi tidak ada salahnya kalau semangat untuk rebel ini disalurkan dengan bekerja nyata untuk mencari uang. Karir dia kebetulan masih ada perkembangan yang positif. Masih bisa diandalkan lah. Masih bisa diandalkan. Dengan demikian jangan terlena di dalam drama Koreanya. Jangan ya, Dek, jangan. Oke? Lebih bagus fokus ke karir, hasilnya akan bagus dan kombinasi dengan tahun lahirnya kelinci tanah akan menghasilkan popularitas. Cuma popularitas bisa saja dirusak oleh sendiri kalau kontrol diri khususnya ucapan perbuatan kurang. Jadi kembali lagi ke dirinya sendiri. Apakah dia mau menjadi better person atau mau cuma hanya semau gue aja gitu loh. Because I said so seperti itu ya. Terus Lesti ya. Akhir Lesti sama siapa? Rizky Bilar. Oke, kalau Lesti Kejora ini hari lahirnya tanah kecil, kelihatannya bagusnya adalah api tanah ya, kelihatannya api tanah. Kayu enggak jelas, tetapi di sini di dalam peruntungan dia 10 tahun usia 16 dan 26, ya usia dia sekarang 25. Kalau memang ada ketidaksinkronan awalnya dalam hal hubungan dengan suami istri, ini akan wajar ditemukan. Oke, kenapa? Karena ada energi clash antara naga kayu dengan hari lahirnya kerbau tanah. Jadi energi clash ini akan berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya personal, seperti mungkin ada orang ketiga ataupun orang misalnya teman maupun saudara mencampuri dalam rumah tangga, kemudian berantem terjadi.
Jadi supaya rumah tangga mau bahagia, kuncinya adalah jangan terlalu mendengar omongan orang. Dari luar. Kalau memang diri sendiri komit mau hubungan baik, perbaiki diri sendiri, jangan terlalu banyak dengar cerita orang dari luar meskipun mereka maksudnya baik, tetapi mereka di dalam periode ini tidak bisa membantu untuk rumah tangga harmonis. Ikut memperkeruh iya, seperti itu. Nah, tahun naga kayu 6 bulan awal adalah momen yang terberatnya. Jadi dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini, naga kayu ini ujian ini benar-benar kelihatan nih. Tadi yang saya ngomong rumah tangga lagi kurang baik dan sebagainya, serta signal bocor uang. Jadi kalau bocor uang terjadi, misalnya diikut bisnis atau buka usaha, kelihatan hasilnya belum terlihat, invest duitnya keluar, tetapi income-nya not that good. Sabar dulu ya. Kenapa? Karena ular kayu ya, congratulations Lesti, ini adalah salah satu momen cuan terbaik. Terakhir, suaminya Rizky Bilar. Nah, Rizky Bilar sendiri hari lahirnya kayu besar, elemen favoritnya kelihatannya air, kayu, dan logam. Di dalam usia dia sekarang 29 tahun, dia berada di dalam peruntungan yang salah satu peruntungan yang baik, yaitu naga logam. Nah, naga logam ini bisa memberikan dia karir yang baik serta keuangan yang agak bocor uang. Jadi keuangannya agak bocor, money in, money out, money in, money out. Dan naga ini menyebabkan problem dalam hal rumah tangga. So husband and wife, Lesti dan Rizky pada saat timing bersamaan mendapatkan cobaan dalam hal hubungan dan semua ada timingnya. Nah, kalau dari seginya si ini kan sudah ada mendingan tuh istrinya ya. Kita sudah lihat lewatin ini, nanti akan jauh lebih better dalam hal hubungan. Ingat, jauh lebih better bukan berarti ini ya hilang energinya. Nah, di tahun ular kayu peruntungan dia termasuk money in, money out. Dalam hal uang bagus, tetapi membocor uang akan mudah terjadi. Dan ular ini di 6 bulan awal duit kenceng, bagus. Tapi 6 bulan berikutnya problem akan banyak datang, terutama yang berhubungan dengan image di luar. Jadi reputasi dia agak kurang. Jadi disarankan untuk pinter bergaul. Sionya si Babi juga Mbak Non, sama kayak kamu. Cuma ini clash-nya akan cukup berat. Jadi disarankan dan Babi buat dia adalah berhubungan kesehatan. Jadi pertama jaga kesehatan, kedua jaga dalam hal bergaul. Karena dia adalah public figure, berarti pinterlah dalam hal membawa diri. Ya, dan ular kayunya ini adalah signal bocor uang. Banyak-banyak berdemah, ya, banyak beramal, maka akan kembali lagi rezeki yang bagus. Dan ular kayu tadi, ularnya elemennya api. Api berhubungan dengan produktivitas. Dan produktivitas ini bisa di-channeling dengan baik, akan ada ide-ide kreatif yang bagus di tahun ini. Tetapi ya karena kena ciong, berarti kadang satu sisi dia sibuk ke sana, kurang fokus. Jadi kesimpulannya, kreativitas atau hal yang baik ini butuh momen untuk bisa waktu me time-nya itu untuk bisa fokus untuk ini. Jadi kalau dia banyak yang datang ke dia hasilnya kan kurang positif. Jadi kadang ada orang yang mungkin produktifnya di malam hari. Nah, kebetulan dia produktifnya di malam dan di pagi hari. Sisakan waktu ini untuk Rizky, contohnya entah mau merenung, meditasi, introspeksi, ataupun ide-ide itu dituangkan di sana. Jadi bisa either begadang itu diartikan artinya dari jam 10 malam ya, jam 10 malam sampai dengan mungkin sampai jam 2, atau pagi hari bangun pagi dari misalnya dari jam 3 sampai dengan jam 3 sampai dengan jam 8. Jadi demikian, itu adalah momen terbaik dalam hal produktivitas dia. Dan ini momen tahun ular ini akan bisa memberikan ide yang positif hal tersebut. Dan kalau ada masalah pun dia akan bisa problem solving di sana, di jam-jam itu seperti itu. Nah, itu adalah Rizky Bilar ya. Jadi is a mix ya, suami istri tahun ini. Pokoknya intinya adalah saling melengkapi aja, jangan emosi. Dan tadi yang perlu saya garis bawahi dan disampaikan juga sama Koko, dan mungkin kayak ini juga pernah disampaikan juga sama Lesti, jangan terlalu mendengar apa kata netizen. Iya, betul. Itu bikin mood. Actually kalau mau aman sih jangan dengar omongan orang. Iya benar. Kalau mau aman jangan dengar omongan orang. Kalau memang kamu mau fokus dalam rumah tangga,
just be the best version of Yes, yourself. betul. Oke. Koko, thank you banget. Ini yang pasti kita selalu mengharap ada obrolan yang baik, yang bermanfaat buat semuanya, bukan cuma Betul. buat saya. Meskipun buat saya cepet deg-degan ya. Ya, dan perlu diingat bahwa semua orang punya kesempatan maupun tantangan di tahun Betul. ini. Jadi kalau kita fokus pada kesempatannya dan tantangannya ini kita yang tantangan artinya cobaan yang datang di tahun ini kita antisipasi dengan kalau tidak terjadi bagus. Tapi kalau sampai terjadi pun kita fokus ke solusi lah. Jadi pada saat hujan apa yang kita lakukan, kita bawa payung toh. Nah, jadi yang yang tadi seleb yang saya bacakan ya, mohon maaf apabila kata-kata salah, tetapi maksud saya adalah baik supaya kita bisa untuk lebih better ke depannya. Iya, pastinya kita berharap seperti itu sih. Ya. Kan nggak mengharapkan yang jelek-jelek ya kan. Koko, thank you banget sudah datang ke kita, Thank sudah you. spill bocoran dikit. Ya. Mudah-mudahan juga ada Sama-sama. manfaatnya buat semuanya. Terima kasih. Sukses juga buat Koko dan keluarga. Sukses juga buat kalian semua. Amin. Ya, para pemirsa di Tahun Luar Kayu, semoga makin sehat, Amin. sukses, makmur dan cuan. Amin, cuan itu yang penting.